Yuk duduk. Yuk duduk. Sama siapa? Itu Pak Haji, anak saya sama suami. Mana suami? Ada, masih di Panji. Oh ya udah duduk. Yuk. Dari mana? Makassar. Dari Makassar. Oh iya. Apa hajatnya datang ke RDAY? Allah. Hajat saya itu sih Pak Haji. Pengen berkah-berkah limpahan. Pegang sambil biar saya dengar. Gimana? Pengen kaya raya, berkah berlimpahan, bahagia, rumah tangga. Suami saya setia Pak Haji. Oke. Anak sore-sore. Nah sehari-hari ibu kegiatannya apa? Saya ibu rumah tangga Pak Haji, sekalian dosen juga. Dosen Iya. sama ibu rumah tangga. Iya. Nah suami apa kegiatannya sehari-hari? Hah? Kerja Pak Haji. Kerja di? Sebetulnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pegadian pagi. Oke. Nah jauh-jauh ke RDAY apa hajatnya ibu? Selain itu ada gak? Ada Pak Haji yang mau Apa? kerja sebenarnya. Saya kan di PHK Pak Haji dari Pegadian kan. Iya. Iya, nggak apa-apa. Dari Pegadian kan Pak Haji. Nah, Cuman itu 3 tahun yang lalu. ya, Terus itu kan saya banding kan. ya, Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah di Disnaker Pak Haji. Saya diperintahkan untuk Mana mic-nya biar saya dengar. bekerjakan kembali oleh Disnaker kan, untuk disurati ke Pegadaian bahwa saya diminta untuk dipekerjakan kembali. Cuman dari pihak Pegadaian menolak, tidak ada bersurat apapun. Setelah itu Pak Haji, saya harus ke PHI kan atau ke pengadilan untuk menuntut bagaimana saya selanjutnya kan. Tapi itu nggak saya lakuin dulu Pak Haji karena saya nggak punya duit gitu. Karena kan kalau untuk bertarung seperti itu kan ya tahu sendiri lah, melawan insan sebesar kan gimana ya Pak Haji. Makanya saya bingung gitu loh, ada rasa tidak terima gitu loh Pak Haji. Tapi gimana, suami saya juga terancam kalau saya maju atau gimana gitu. Itu sebenarnya yang Saran saya sih kalau ibu setuju, bapak setuju, untuk hajat bapak dan ibu kalau mau terkabul, yang 3 jangan dilanggar. Apa tuh? 1, menerima takdir Tuhan. Menerima takdir Tuhan. Kebetulan Tuhan udah takdirin kita dipecat. Terima dulu. Ngapain gue banding? Ngapain gue banding? Nggak ada, gue terima. Kedua, bapak sama ibu nggak boleh punya sifat busuk. Apa tuh sifat busuk? Benci sama perusahaan yang kita kerja dan yang mecat kita. Kita kan sekarang jadi benci sama perusahaan kita, kesel, jengkel. Nah, itu namanya sifat busuk. Nah, sifat busuk itu hatinya busuk. Nah, itu ada di hadisnya. Coba Pak sebutin Pak, sebentar Pak, cut dulu bentar. Ya. Coba sebutin. Jadi Nabi mengingatkan kita bersabda, ingat bahwa di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh kita. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh anggota tubuh kita semua. Apa itu? Namanya adalah hati. Hati. Itu pesan Nabi begitu. Maka harus benar-benar dijaga hati kita untuk dari sifat-sifat yang jelek. 18 nggak boleh. Mana? Kasih. Sifat 18. Bapak sama ibu nggak boleh punya sifat itu. Nah, kalau saya lihat bapak dan ibu masih ada sifat 18. maaf Pak Haji, kan saya disuruh ganti. Iya. Gimana ya Pak Haji? Bu, kan belum saya terangin. Nanti saya terangin. Nomor 1, bapak sama ibu menerima takdir Tuhan. Nah, itu juga ada hadisnya. Terangin Pak hadisnya. Ya. Ya, jadi firman Allah di hadis qudsinya, Ini ayat Al-Quran. Ayat. Diskusi. Jadi Allah mengingatkan kita, sesungguhnya
aku ini Allah. Kata Ya. Allah begitu. Itu untuk menunjukkan eksistensi bahwa Allah itu ada. Barang siapa yang pertama tidak sabar atau bahasa RDI legowo terhadap cobaanku. Yang kedua, tidak bersyukur atas segala nikmatku serta tidak menerima, tidak ridho, tidak legowo terhadap ketetapanku, tidak menerima ketetapan Allah, tidak menerima takdir Allah, kata Allah, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Kan di situ udah dituntut bahwa bapak mesti ganti rugi sekian ratus juta. Yaitu udah ketetapan Allah, udah keputusan Allah. Tenang aja, nanti pasti ada uangnya. Jangan kita mengelak. Dari mana saya mesti ganti? Emang saya makan segitu? Tapi kan yang makan bukan gue. Emang gue doang? Kan ada yang makan selain gue. Itu namanya protes. Namanya protes. Nggak boleh, harus proses. Jadi tenang aja. Jadi terima dulu takdir Tuhan. 2, tidak boleh punya sifat busuk. Sifat 18. Nggak boleh punya sifat busuk. Sifat 18. Nama yang kemarin privat itu udah dikirim belum? Dimasukin di grup belum? Dicek dulu. Yang privat kemarin nomor HP-nya dimasukin di grup. Bu Ai, ini nama-namanya masukin ke grup dong gitu. Grup yang sedekah privat. Terima dulu takdir Tuhan. Nah, bapak dan ibu nggak nerima takdir Tuhan. Yang ada bapak dan ibu malah protes, dalam arti kata banding, dalam arti kata gugat. Kenapa gue dijolimin? Loh, sekarang apa yang terjadi di muka bumi ini pasti udah seizin Allah. Bapak dan ibu nggak seberapanya Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang sekarang kan. Lebih parah mana? Ya iyalah, sekarang jadi apa dia? Presiden. Bapak juga nanti begitu Pak, jadi pengusaha, orang terkaya. Gitu Pak, tuh saya sabdain. Bayangin, dia keluar dari Indonesia, balik lagi ke sini nggak bisa. Perpanjang paspornya di Singapura lewat kedutaan besar RI di Singapura dengan Pak Luhut. Jadi wakil presiden gagal, bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, bangkit lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal, bangkit lagi. Jadi presiden sama Gibran baru jadi. Nah, mau saya, bapak dan ibu, gimana caranya? Coba praktekin dulu nih ilmunya Allah. Apa tuh? Legowo. Kalau orang Jawa bilang lapang dada. Terima dulu takdir Tuhan. Saya dipecat, bahkan saya dituntut suruh ganti. Pasti ini udah seizin Allah. Pasti. Tidak ada yang serba kebetulan. Buktinya apa kalau ini udah seizin Allah? Ada di Al-Quran ayatnya. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok jadi orang terkaya di Sulawesi nggak bisa? Pasti bisa. Tapi terima dulu dong takdir Tuhan. Lo takdirnya juga nggak nerima, yang ada lo malah banding, lo yang ada malah ngajuin gugatan, lo malah yang ada lawan. Kok begitu? Nggak ada, jangan dilawan. Pak Prabowo tuh coba lihat, mau ngelawan gimana, mau lawan gimana. Tapi sekarang dia jadi Presiden Republik Indonesia. Bayangin Pak, nggak mungkin Bapak nggak. Yang penting Bapak yang satu, terima dulu takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat busuk. Sifat busuk apa sih Pak Haji?
nasehatin anak. Oh itu juga sifat busuk? Iya dong. Kan yang nyiptain anak Allah. Kenapa kita nasihatin? Gak bakal dia mau denger. Lebih baik kita datang ke Allah. Allah, gerakan hati putri saya tercinta, gerakan hati putra saya tercinta, biar dia nurut sama saya, biar dia luluh, biar dia takluk sama saya. Begitu. Saya juga begitu. Anak saya bilang, "Papa, aku gak mau sekolah dokter." Kata anak saya pertama, perempuan, "Aku mau teknik sipil." Nomor 2 perempuan, "Aku gak mau sekolah dokter, aku mau teknik industri." Anak saya yang ketiga, "Saya gak mau sekolah dokter, saya mau sekolah hukum." Langsung bos. Dulu anak kalau gak nurut, dukun bertindak. Sekarang alat kelamin papa action. Ya gue remes alat kelamin gue. Jadi dokter, sekolah dokter, sekolah dokter. Sekarang anak gue dokter bos. Anak pertama gue dokter, mantu gue anak yang pertama dokter, anak kedua gue dokter, sekarang anak gue yang ketiga besok September masuk sekolah dokter, udah diterima. Padahal masih SMA tapi udah ikut tes, kemarin pengumuman diterima. Nah mau saya datang ke Allah. Allah, terima kasih Allah udah gerakin hati putri saya pertama, putri saya kedua mau sekolah dokter. Terima kasih Allah. Begitu. Dan alhamdulillah sekarang anak saya bikinin apotik K24. 1 di Ciganjur, K24 di Tajur, K24 di Tajur di Bogor. Nah ini lagi bikin lagi K24 di Yasmin, apotik K24. Sama saya bikin klinik. Nah kalau gurunya bisa, murid harus bisa. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Dan pasti bisa. Maaf Pak Haji, kan yang saya lihat selalu di pencerahannya Pak Haji kan bilangnya kalau yang lain-lain kan itu yang testimoni kan ada semua proyeknya kan Pak Haji. Kalau saya kan anggaplah saya ibu rumah tangga. Nggak usah. Apa? Nggak usah. Ibu nggak usah pakai proyek. Bu, saya mau ibu duit datang ke ibu dan ke bapak. Itu tadi nggak boleh punya sifat busuk. Lo masih punya sifat busuk sih, terutama ke anak, terutama ke perusahaannya suami. Jengkel sama perusahaan suami. Jengkel gak lo? Jengkel. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Hajat saya itu deh. Nah ya iya, kira-kira tuh jengkel sifat 18 gak? Coba lo baca tuh. Masuk Haji. Nah berarti kan tuh sifat busuk. Bu, orang sholat dapat nilai 1000, orang tahajud nilai 1000, orang puasa nilai 1000. Nah sifat busuk nilainya 0. 0 kali 1000 berapa? 0. Jadi lo percuma ibadah. Sholat rajin, puasa rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, tapi nggak ada nilainya di mata Allah. Kok gitu? Karena lo hatinya busuk. Kemana? Ke perusahaan yang mecat kita. Oh sebegitunya Pak Haji? Iya dong. Terangin dulu, jabarin. Suami saya Pak Haji. Hah? Bukan suami saya yang dipecat saya. Iya yang dipecat suami. Bukan Pak Haji, saya. Yang dipecat ibu. Ya ibu nggak boleh punya sifat busuk ke perusahaan yang mecat ibu. Suami saya alhamdulillah masih kerja di. Iya nggak boleh. Sekarang ibu punya sifat busuk nggak berarti itu Ya, dengan ya, jengkel? Punya. Nggak boleh. Berarti kan 0. Iya. 0 kali sholat. Ibu sholat, Iya, alhamdulillah. tahajud, puasa, Semuanya. bahkan ibadah duha. 0. Nggak ada nilainya di mata Allah. Kok 0? Ya, saya kurang-kurangin sih Pak Haji, itu yang jengkel saya udah terkikis sedikit. Tapi kan ibu masih grundel sama perusahaan yang ibu kerja dulu. Iya, justru itu makanya saya datang kemarin Pak Haji, karena memang kan masih bingung bikin. Nggak boleh, ibu mesti 0 dulu. Bisa gak dinolin? Kalau ibu dinolin baru saya bisa ngajarin ibu bisa kaya raya di Sumatera Selatan, Sulawesi. Sulawesi Selatan. Kalau ibu nggak bisa,
Nol ya nggak bisa. Terima kasih Pak Haji, karena saya udah berani untuk ke perusahaan suami kan, kalau ada acara kan udah bisa menerima kondisi saya. Coba terangin sifat busuk yang ada di hadisnya. Iya, tadi saya ngulangi lagi Bu ya. Jadi diterima. Jadi lapang dada, kelegowoan hati ini menjadi penentu semuanya. Kalau ini masih ada di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan itu tidak bernilai, nol. Kalau sponsor itu apapun Makanannya, minumnya teh botol sosro. iya, jadi Itu sponsor gue tuh teh botol sosro. langsung jadi Ngasih gue kemarin dia 10 miliar. wah, iya, jadi apapun Makanannya. nah, iya, hajat yang kita lakukan, kuncinya itu harus bersih hati. Hatinya mesti bersih. Kalau enggak Nol. ngelakuin yang lain-lain Pak Haji tadi susah, dikasih apapun jadi berat. Alhamdulillah sudah ini sih Pak Haji, saya sudah bertahap untuk membersihkan semua itu yang kerak-kerak itu udah. Makanya datang sini alhamdulillah sudah dapat jawaban dari Pak Haji bahwa saya tidak harus menuntut. Nggak usah kerja. Iya. Tidak harus menuntut, enggak. Jadi kerja saya Pak Haji, nggak usah. Nggak usah. Uang datang ya. Nggak, uang datang sendiri. Sekarang banyak gak orang berduyun-duyun pengen lobby Pak Prabowo? Banyak Bu. Dulu boro-boro Pak Prabowo datang ke bank ngajuin pinjaman ke bank, apa diterima? Nggak diterima. Makanya sekarang Pak Prabowo jadi presiden, yang takut siapa? Bankir. Betul gak? Iya, diganti Ketar-ketir diganti semua tuh bankir. Ganti semua tuh bankir. Berarti nanti saya Karena dulu waktu dia jadi, waktu Pak Prabowo dulu kan dipangkatnya jenderal, letnan jenderal, bintangnya di mana-mana. Tapi dia minjem duit nggak dikasih sama bankir. Sekarang dengan Pak Prabowo jadi presiden, bankir ketar-ketir. Pasti ketar-ketir lah. Ibu tenang aja, praktekin dulu ilmu RDI itu. Salah satunya apa sih? Sholat taubat. Ada gak ayatnya? Iya. Terangin. Jadi Allah menjamin kan untuk kita bisa dilipat gandakan harta kita. Kata Allah, caranya datang kepada Allah mohon ampun. Kata Allah di surat Nuh, nanti dibuka biar lebih yakin, lebih mantap. Surat Nuh itu surat yang ke-71, ayat yang ke-10, 11, 12. Mohon ampunlah kepada Allah. Niscaya, ini ya, bonusnya 5. Kalau mohon ampun dikasih bonus kata Allah 5. Yang terpenting ada di pikiran Bapak. Uang dulu aja, dia kan otaknya uang. Makanya 1 saja. Yang kedua ada 5. Kita kasih yang 1 aja. Yang lainnya nomor sekian. Yang 1 adalah wayumditkum bi'am wal. Allah niscaya kata Allah pasti akan aku lipat gandakan Harta kalian. Harta kalian. Jadi harta ibu yang ada tuh nanti dilipatin. Kalau sekarang ibu ada 1.000, naik jadi 1 miliar. Kalau ibu sekarang ada 100.000, naik jadi 10 miliar. Jadi dilipetin. Itu tugasnya Allah, karena ibu udah datang ke Allah dengan sholat taubat. Mohon ampun, sholat taubat. Ada ayatnya, ada tuh ayatnya di Al-Quran, bukan hadis, ayat langsung. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la tuhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari janjinya. Iya, soalnya ayatnya gitu, Bu. Alhamdulillah saya sudah lega bahwa saya tidak harus kan lama ini kan Pak Haji saya bawa 3 tahun kan saya memendam itu kan, bahwa saya bingung mencari jawabannya kan. Tapi saya yakin jawabannya memang saya harus kesini kan, ke Pak Haji, ketemu Pak Haji kan, dan alhamdulillah. Mana mic-nya, Bos? Biar gua kedengeran, Bos. Gimana? Pak Haji kan ini kan kasusnya kan udah 3 tahun yang lalu, udah lama saya pedang.
saya bingung kan, saya selalu sholat untuk minta petunjuk apakah saya banding atau enggak gitu kan. Nggak usah. Iya, waktu itu saya pernah bilang sama suami kayaknya memang saya ikut Pak Haji aja deh, saya nggak usah melawan gitu kan, karena yang saya pelajari kan gitu Pak Haji, bahwa saya nggak boleh pokoknya kalau orang apain kita, zolim kita, tetap terima aja dulu gitu kan. Dan itu sudah saya lakuin Pak Haji, makanya saya bilang sama suami kayaknya nggak usah dah, biar keluar Makassar, biar biar perlalu aja gitu kan. Iya, terima dulu takdir Tuhan. Bu, kan ada ayatnya di Al-Quran bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Coba ya, ayatnya. Surat Al-Ankabut 64. Ayatnya di Al-Quran. Iya, Al-Ankabut 64. Allah sampaikan bahwa hidup di dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Kalau di Al-Quran ayatnya itu artinya. Tapi kalau di Indonesia lagunya Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Bahwa hidup ini panggung sandiwara. Kebetulan ibu lagi main sinetron judulnya Dijolimi ama PT Persero atau Perum Bangsat. Gitu bahasanya. Terima dulu bahasanya. Gue dijolimi sama perusahaan itu. Tapi ibu kita kan enggak. Salah gue apa, kan gak hanya gue, ada si ini, kenapa banyak ke gue? Kata Allah itu namanya protes, harusnya proses. Jadi ibu terima dulu takdir Tuhan ya. Jadi ada di Al-Quran tadi ya, menerima takdir Tuhan bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kalau di Indonesia namanya dunia ini panggung sandiwara. Coba dong, muka dijolimi sama perusahaan, acting mulai. Cut. Muka dijolimi mana? Muka dijolimin. Gitu. Pak Haji ngomongnya kasar bener. Enggak lah, emang seperti ini. Sepertinya kita dizolimin, tapi justru kita mau diangkat derajatnya. Seperti siapa? Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang dijolimin sepertinya, tapi memang diangkat derajatnya sekarang. Yang jolimin siapa, jadinya sama presiden, ya kan? Ada lagi? Terus kalau saya ibu rumah tangga, begitu tadi kalau mau yang seperti Pak Haji bilang kan, otak saya kan uang, memang benar Pak Haji. Tanpa kerja, tanpa apa, uang datang sendiri. Iya. Kan ibu belum sholat tobat. Udah sholat tobat belum yang maghrib? Udah Pak, iya. 18. Udah saya laporin. Bisa gak sifat busuknya ditipek, dihilangin? Iya, insya Allah habis dari ini. Ya udah itu dulu. Jadi bu nggak boleh punya sifat busuk. Oke? Nah, dari yang kertas itu, kasih kertas satu lagi. Dari sifat 18, mana yang dominan yang ada di ibu? Ada 5 gak tuh? Enggak sampai 5 sih Pak. Apa coba lo baca, empret nggak 5? Sedih, makin jengkel. 1, cemburu. 2. Kalau sama kayak orang Boyolali sih, cemburu kayak orang Solo. Gue datengin impor jauh-jauh cuman buat cemburu doang. Itu aja sih Pak. Nggak ada yang saya nggak sentuh, saya nggak jutek, saya nggak suntuk kok. Alhamdulillah aja. Enggak. Itu baru 2, lo kan suka jengkelan. Ya, jengkel kan sama pancing jengkel 3. Kan lo suka mancing jengkel. Oh, mancing jengkel juga ya? Iya, 1 paket. 1 lagi terakhir. Ngeluh. Lo kan suka ngeluh. Apaan? Lo suka ngeluh. Kalau lo lagi diem sendiri,
Kenapa ya? Gitu ya. Iya, kan udah gue enggak, lo mah laki lo mah kebal. Iya. Tapi kalau lo sendiri mewek lo. Udah kebal sama ini saya lagi. Iya, lo udah kebal sama laki lo. Tapi kalau sendiri lo mewek. Itu namanya ngeluh. Oh gitu. Sama kayak orang Boyolali tuh, lo jauh-jauh gue impor tuh langsung tuh, build up tuh, udah cemburuan. Aduh. Kalau 5 berarti berapa rakaat ya? Kali 10, satu sifat harus 10 kali sholat taubat. Berarti kalau 5 kali 50 tambah 18 berarti 68 sehari. Ibu sama bapak coba lihat YouTube-nya penulis buku Magnet Rezeki, namanya Pak Nasrullah. Dia sholat tobat sehari 57 kali sholat tobat, cair 21 miliar. Ibu kan digugat sama kantor nggak sampai miliaran, cuman jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Itu kebayar. Lebihnya balikin ke gue. Berarti nggak usah, berarti saya nggak usah doa Pak Haji, berarti itu aja ya. Bisa? Bismillah bisa. Jadi ibu nggak usah kerja ya. Kan praktekin tadi sholat tobat 18 kali tambah 50 jadi 68 kan. Sama sifat busuk nggak boleh ada, terutama nasehatin anak sama mantu. Nggak ada mantu saya sih. Ya misalkan anak sama siapa nggak boleh. Kalau ini anak bebal gitu nggak usah dinasehatin. Nggak usah bu, ibu langsung ke Allah, gerakin hatinya si A si B. Biar dia mau ini, gerakin hatinya. Begitu. Nggak bisa bu nasihatin, nggak boleh. Kan yang nyiptain dia bukan kita, Allah. Kecuali kalau kita yang nyiptain, bukanlah Allah. Jadi ya dia nurut manut katut tunduk sama siapa? Sama Allah. Nggak harus sama kita. Bisa? Ada lagi pertanyaan? Ada yang masih mengganjal. Boleh, apa bos? Masih terkait dengan kasusnya istri saya. Boleh. Jujur kalau untuk dipecat dan sebagainya, saya lega. Maksudnya oke lah, karena pekerjaan istri saya yang sekarang kan menurut saya lebih berkah, mengajar. Sekarang mengajar, walaupun dari sisi penghasilan kan tidak seberapa. Cuma yang saya khawatirkan itu karena mungkin saya sayang banget sama istri saya, itu adalah sepengetahuan saya itu kan kalau untuk kasus istri saya itu kan larinya ke pidana tipikor. Nah itu kan bos, sebelum lo terusin gue jawab. Nanti kan kalau lo praktekin berdua kan cair 100 miliar. Lo balikin aja duit negara. Berapa sih duit negara yang lo udah embat? Taruhlah misalkan 100 juta atau 200 atau 300, kan masih ada lebihnya. Lo buat jadi usahawan. Begitu. Belum dipraktekin. Kalau sama saya bolong-bolong sholatnya gimana Pak? Nggak apa-apa, memang dia bawaan orok begitu, sholatnya bolong-bolong. Tapi dia setia ya? Iya, yang penting setia daripada rajin sholat nggak setia kan. Mendingan sholatnya bolong-bolong setia ya kan. Kita aja nggak pasti lagi. Karena biar saya nutupin bolongnya. Iya, lo tutupin bolongnya ya. Yang penting dia setia. Nah, pokoknya maunya saya Pak, saya takut tipikor, saya takut ini. Nggak boleh Pak, Bapak nggak boleh takut. Yang ditakutin cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kan ayatnya gini Pak di Al-Quran, saksinya nih banyak orang di sini. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi itu murkanya Allah, tapi rahmat lebih besar. Bapak kejar rahmatnya aja dengan cara apa? Itu tadi, Bapak mesti sayang sama istri. Gimana sih Pak Haji nyayangin istri? Paksain sebelum tidur nenen, bisa gak? Karena nenen sama istri luar biasa. Nah, gitu. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Pak Haji, aku kalau nenen gak bisa ngitung, kita video call. Bapak yang nenen, saya ngitungin. Gubrak.
Dia yang nonton YouTube bapak apa ibu sih kalau saya boleh tahu? Saya Pak Haji. Oh ibu. Awalnya nonton, yang komplain. saya dengerin. Oh komplain. Komplainnya apa? Ya apa itu kamu dengar? Apa itu kamu nonton? Kok jorok sekali? Nggak benar gitu. Terus anak saya juga kan ada tadi kan kalau saya nonton baru dengar juga kan. Mama nonton apa tuh? Mama nonton aneh-aneh, ajaran sesat gitu. Tapi kan yang datang presiden bos, yang datang menteri, yang datang dirjen, yang datang sekjen, iya betul? Iya. Yang datang presiden bos, levelnya kagak level abal-abal. Tadi barusan keluar letkol, tadi malam kolonel, sebelumnya brigjen, aktif bos, Kopassus semua, ya kan? Ya. Tadi malam datang. Tapi begitu tahu disuruh nenen, ya udah nonton aja kok. Nah, gue mau tuh. Mi nenen. Iya Pak Haji. Dia larang saya. Jadi namanya ilmunya sebenarnya ilmunya Allah, cinta kasih, terima kasih sama kasih sayang itu. Jadi orang yang berdua cinta kasih terima kasih sayang nggak bisa dipisahkan bos. Nah dipisahkan tuh dalam arti tuntutan hukum nggak bisa, dia selalu solid karena kan kita cinta kasih. Makanya lo paksain berdua, sebelum tidur wajib nenen, bangun tidur wajib nenen. Itu aja maksudnya. Kedepannya itu ilmu kearifan lokal. Jauh-jauh loh bos, dari Boyolali kemarin cuma bawa nenen doang bos. Setelah udah dinenenin orang Boyolali pulang lagi ntar. Neneknya nyamperin. Nenen lu nyamperin. Ada lagi bos? Enggak ada uang bibit Pak Haji. Oh dikasih uang bibit, kasih uang bibit sama centong. Kasih. Nanti dikasih udah disiapin. Sebetulnya masih ada tapi sudah. Apa? Nggak apa-apa. Sudah terjawab Apa aja. nanya aja. Nanya aja. Apa? Itu aja yang saya khawatirkan kan cuma itu aja. Kalau tipikor itu kan kalau kita sudah mengganti uangnya kan hukumannya tetap harus dijalankan. Itu yang saya khawatirkan. Nanti enggak bos. Bos mesti ingat di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Itu ayat lo praktekin banget. Jangan kita bilang nanti kalau begini nih, nanti habis ini begini nih. Ucapan adalah doa, bener loh. Berenteng tuh kejadian terus, nggak boleh diucap. Jangan. Pokoknya ini tutup, ini tutup. Tenang aja bos. Banyak gak sih Pak Haji? Lah, lo kalau gue sebut pasti karena dijadiin tersangka bos sama KPK, bisa nggak masuk penjara tuh. Udah gue sebutin tuh. Siapa nama orangnya? Lo cari aja, adalah di YouTube 2 orang. Itu pasien kita ya. Lalunya juga mau suruh bapak yang lagi di KPK itu mau suruh datang ke sini, cuman udah kadung ketangkap dan. Iya, udah dijadiin tersangka. Dia datang kemari, dia praktekin ilmu RDI, nggak jadi, nggak masuk penjara, nggak masuk sampai hari ini. Ilmunya apa Pak Haji? Bahkan jadi menteri sekarang. Ya. Apa ilmunya Pak Haji? Itu tadi yang praktekin tadi, yang saya gua ajarin tadi. Lo mau ibadah ekstrim itu, atau lo mau sedekah ekstrim? Kalau sedekah ekstrim, gaji lo terakhir berapa? Kotor sama tunjangannya kali 12. Gaji lo kotor terakhir sama tunjangannya berapa? Misalkan gaji kotor lo sama tunjangannya 20 juta kali 12. Misalkan gaji kotor lo sama tunjangannya 12 juta kali 12. Misalkan gaji kotor lo sama tunjangannya 10 juta kali 12. Begitu. Saya lalu udah sedekah makanan kesukaan sih Pak Haji. Apa makanan kesukaan lo? Sayur daun ubi aja, daun singkong. Sayur singkong Pak Haji. Enggak, kalau lo masuk ke Padang, makannya apa yang lo favoritin? Enggak suka padang. Apa yang lo suka? Sayur singkong aja Pak Haji. Misalkan steak, apa daging yang lo sukain apa? Mesti makanan yang termahal.
Makanan terenak termahal apa? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Ini kan enggak. Lo makanan apa yang lo favoritin? Steak? Enggak steak sih Pak. Apa? Susah makannya, kue aja suka. Kue cheesecake itu. Ya udah kayak gue nih, makanan favorit gue nih, roti kue Pandor. Jadi ada restoran di Indonesia namanya Pandor di Jakarta Selatan. Itu rotinya enak tuh. Setoples harganya berapa tuh? 1 juta apa? Itu makanan favorit gua. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Jangan kita makanan nastar, beli nastar di pasar impres. Ya nggak bisa. Nastarnya di Pandor, bos. Ini mah nastar Pamail dari Depok. Kalah, bos. Jadi yang termahal, terenak Pandor. Adanya deket TTIK Jalan Wijaya sana dikit, namanya Pandor. Nah, nanti ibu apa makanan favoritnya? Kali jumlah anak yatim. Iya, itu aja. Bisa? Ada lagi pertanyaan? Bismillah. Kayak raya ya Pak Haji. Kan belum meraktekin sifat busuknya dulu, dibuang. Jengkel sama orang kantor, terutama si bangsat-bangsat itu. Si A, si B, si C. Bisa? Iya. Oke? Iya, Sip, terkabul. Banyak Pak Haji. Cair ya? Kayak raya tajam melintir ya? Terima kasih. Ya, terkabul. Ada lagi ya, Bot? Hah? Pak Haji boleh foto nggak? Boleh. Ada lagi ya, Bot? Habis. Tinggal yang video call ya. Apa mau dilanjut besok? Lanjut sekarang aja. Bisa video call nggak? Bisa video call. Ya. Hah? Si Ayu itu adalah itu lagi kita tuh mau ngasih bingkisan Pak Haji. Hah? Mau ngasih bingkisan Pak Haji. Ada. Mau foto Pak Haji? Silakan. Yuk, foto sini yuk. Apa gue ini bukan ketinggalan? Saya video call dari kantor aja kali ya. Oh iya Pak Haji. Ya. Mana sih itu supir saya? Yuk foto mana? Mau jadi gak? Ya. 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 Ayo Ibu, saya mau foto. Oh, pagi. Nih, si Yuli terkabul jadi Kapolsek Megamendung. Yuli, AKP Yuli jadi Kapolsek Megamendung. TR-nya terbit tuh. Jabatan baru Pak Haji, alhamdulillah saya jadi Kapolres Megamendung, Polres Bogor, Polda Jawa Barat tuh terkabul. Mana? Ayo sini foto. Mana suaminya? Mana?